Dalam perjalanan spiritual, seseorang sering menghadapi berbagai tantangan dan jebakan yang dapat menghambat pertumbuhan sejati mereka. Salah satu jebakan yang paling umum dan berpotensi merusak adalah fenomena kesadaran semu. Kesadaran semu dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang percaya telah mencapai tingkat kesadaran atau pencerahan tertentu, padahal sebenarnya belum mencapai pemahaman atau pengalaman yang mendalam dan autentik. Wellwood dalam bukunya Toward a Psychology of Awakening yang diterbitkan pada tahun 2000, menyebut fenomena ini sebagai spiritual bypassing, di mana praktik spiritual digunakan sebagai mekanisme untuk menghindari masalah emosional yang belum terselesaikan. Contohnya, seorang praktisi meditasi selama 5 tahun selalu berusaha mempertahankan keadaan zen dan menghindari konflik, di mana ketika dia menghadapi masalah di tempat kerja, ia segera melakukan meditasi atau menyalakan musik relaksasi, bukannya untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut secara langsung. Kesadaran semu sering berakar dari 1. Keinginan yang kuat untuk melarikan diri dari penderitaan. 2. Pemahaman yang salah tentang apa itu pencerahan sejati. 3. Ketakutan menghadapi aspek-aspek gelap dari diri sendiri. 4. Tekanan sosial untuk selalu terlihat positif dan tercerahkan. Masters, R.A. dalam bukunya Spiritual Bypassing tahun 2010, menegaskan bahwa penekanan emosi negatif atas nama spiritualitas justru dapat menyebabkan berbagai masalah psikologis dan relasional yang lebih dalam. Kesadaran semu dapat memiliki dampak yang signifikan, yaitu 1. Konflik interpersonal yang meningkat. 2. Munculnya ego spiritual yang berlebihan. 3. Terjauhkan dari tujuan spiritual sejati. 4. Gangguan kepribadian dan kecemasan. 5. Penyakit psikosomatis. 6. Hilangnya kemampuan untuk berempati dan mencintai secara tulus. Dalam buku Cutting Through Spiritual Materialism, yang ditulis oleh Chogyam Trungpa pada tahun 2002, di dalam bukunya dia memperingatkan tentang bahaya materialisme spiritual. Beberapa karakteristik umum kesadaran semu meliputi 1. Ego spiritual yang berlebihan. 2. Kemelekatan pada praktik atau ritual tertentu. 3. Penolakan terhadap emosi negatif. 4. Obsesi dengan pengalaman spiritual yang tinggi. 5. Pengetahuan teoritis tanpa integrasi praktis. 6. Ilusi kontrol atas realitas spiritual. Jack Kornfield dalam bukunya After the Ecstasy, the Laundry, menekankan pentingnya mengintegrasikan wawasan spiritual ke dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa strategi untuk mengatasi kesadaran semu, antara lain 1. Praktik mindfulness yang konsisten. 2. Terapi atau konseling spiritual. 3. Journaling dan refleksi diri. 4. Mengembangkan komunitas spiritual yang suportif. 5. Mempelajari psikologi transpersonal. 6. Menghadapi dan mengolah trauma masa lalu. Mariana Kaplan dalam bukunya Eyes Wide Open, menekankan pentingnya mengembangkan pemahaman mendalam dan cara berpikir yang kritis dalam perjalanan mencari makna hidup, di mana menjadi diri sendiri yang sejati tersebut melibatkan 1. Penerimaan terhadap seluruh spektrum pengalaman manusia. 2. Keberanian untuk menghadapi bayangan diri. 3. Integrasi antara pengetahuan spiritual dan kehidupan sehari-hari. 4. Keterbukaan untuk terus belajar dan bertumbuh. Dalam buku Connie Zweig Jeremiah Abrams, Meeting the Shadow di tahun 1991 menekankan bahwa menghadapi sisi gelap diri dapat menjadi sumber kekuatan dan transformasi. Banyak praktisi spiritual yang telah melewati fase kesadaran semu melaporkan 1. Pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. 2. Hubungan yang lebih autentik dengan orang lain. 3. Peningkatan kreativitas dan intuisi. 4. Kemampuan yang lebih besar untuk menghadapi tantangan hidup. Jadi, kesadaran semu adalah tantangan signifikan dalam perjalanan spiritual, namun dengan pemahaman, kesadaran diri, dan pendekatan yang seimbang,
ia dapat menjadi batu loncatan menuju pertumbuhan spiritual yang sejati. Penting untuk diingat bahwa setiap perjalanan spiritual bersifat unik, dan apa yang benar bagi satu orang mungkin berbeda bagi yang lain. Kunci utamanya adalah tetap terbuka, reflektif, dan berkomitmen untuk pertumbuhan berkelanjutan.